Neng, belanja sana biar kita bisa makan. Ya udah Mas, mana uangnya? Oh iya. Nih, 20.000. Uang segini mana cukup atuh Mas? Beras habis, minyak habis, gula habis, belum beli yang lain. Gak cukup atuh Mas. kamu ini taunya jangan cuma ngabisin uang aja, Neng. Susah tau nggak nyari uang zaman sekarang itu? Jadi istri kok nggak bersyukur banget sih, Neng? Neng, jadi istri itu harus bersyukur atuh. Bener kata suami kamu. Tugas kamu itu cuma belanja. Gimana sih kamu ini? Yang sabar ya nak, kamu punya istri kayak dia. Iya, Bu. Ya udah nak, kamu aja sana yang belanja. Lah, kok aku, Bu? Kan istri kamu taunya cuma ngabisin duit kamu aja. Ya udah coba sana kamu yang belanja. Apa aja tadi yang habis, Neng? Coba kasih tahu suami kamu. Beras, minyak, gula, cabe. Sekalian beli lauknya ya, Mas. Ya udah sana berangkat. Istri kamu kan nggak tahu apa-apa. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu? Udah, Bu. Beli apa aja itu kamu? Aku cuma bisa beli beras 5 liter, minyak 2 kilo, bawang merah, sama ini gula 2 kilo juga, Bu. Neng, sini ge. Iya, kenapa Bu? Tuh lihat, suami kamu bawa uang 20.000 bisa belanja sebanyak ini. Gimana sih kamu ini jadi istri? Bu, ini bukan cuma 20.000. Terus, habis berapa itu? Tadi aku habis 250.000. Kok jadi habis 250.000? Tadi kamu ngasih istri kamu 20.000? Udah tuh, Bu, nggak usah dibahas terus. Ah, Nggak perlu dibahas kata kamu. Ini harus kita lurusin. Sekarang, ibu tanya sama kamu. Kamu dapat apa aja kalau belanja cuma 20.000? cuma dapat minyak setengah kilo sama gula setengah kilo, Bu. Nah, lain kali kalau kamu ngasih uang belanja ke istri kamu, dipikirin dulu atuh. Ibu tahu kamu capek cari uang, tapi istri kamu juga capek harus ngebagi uang yang kamu kasih. Iya, Bu. Sekarang pelajaran apa yang bisa kamu ambil setelah kamu belanja ini? Ternyata bukan istri aku yang nggak bisa ngatur uang, tapi emang uang akunya aja yang nggak cukup, Bu. Makanya, lain kali itu mikir dulu. Jangan egois jadi suami. Iya, Bu. Neng, kamu udah masak belum? Belum, Bu. Aku belum sempet masak hari ini. Ya Allah, Neng. Udah jam 9 gini kamu belum masak. Kamu sibuk banget ya? Ibu bawa apa itu? Ini loh, Nak. Katanya istri kamu belum masak ya? Ini kebetulan Ibu bawain lauk buat kalian sarapan. Ya emang gitu menantu ibu mah, suka males masak. Iya, Ibu tahu kok. Kadang males, kadang rajin. Iya kan, Neng? Iya, Bu. Kalau istri kamu lagi males masak, kenapa nggak kamu aja yang masak? Gantian atuh sama istri kamu. Jangan taunya cuma makan aja. Ibu ini gimana sih? Harusnya omelin tuh menantu ibu yang males, bukannya dibelain. Lagian masak itu kan udah tugas istri, Bu. Nah, masak itu bukan cuma tugas istri. Suami juga boleh masak. Neng, ini lauknya. Bawa ke dapur. Iya, Bu. Makasih ya. Cuma makasih aja, Neng. Terus aku harus jawab apa tuh, Mas? Ya kamu kasih uang atuh, Neng, ibunya. Udah kok, tanya aja sama Ibu. Beneran ibu udah dikasih uang sama istri aku, Bu? Udah, Nak. Tiap bulan juga istri kamu ngasih ke Ibu. Loh, padahal aku nggak pernah nyuruh dia buat ngasih ibu loh. Kalau soal itu Ibu nggak tahu, Nak. Kamu tanyain aja langsung ke dia. Iya, Bu. Neng, kamu nih ngasih uang ke ibu aku kok nggak pernah ngomong dulu sih sama aku? Aku kan nggak pernah nyuruh. Kenapa harus nunggu disuruh dulu? Kamu kan udah ngasih semua gaji kamu ke aku. Jadi udah tugas aku lah buat bagi-bagi uangnya. Menantu juga mau, Mas, ngasih mertuanya tanpa disuruh. Yang penting suaminya nggak pelit, nggak perhitungan sama istrinya. Otomatis istrinya pasti mau ngasih mertua tanpa disuruh dulu, Mas. Sebenarnya mah nggak ada, Mas, istri yang pelit sama mertuanya. Justru yang ada menantu itu pengen ngasih ke mertuanya. Mungkin ada beberapa menantu yang nggak bisa ngasih ke mertuanya. Gara-gara uangnya nggak cukup buat dibagi-bagi. Ada juga menantu yang nggak mau ngasih ke mertuanya, itu gara-gara mertuanya julid, suaminya pelit. Jadi ya menantunya nggak mau ngasih ke mertuanya. Tapi kalau mertuanya baik, suaminya baik, istrinya juga pasti mikir atuh, Mas. Pasti menantu juga selalu pengen ngasih ke mertuanya. Iya, tapi jangan ibu aku aja tuh, Neng, yang kamu kasih. Orang tua kamu juga pikirin. Udah tenang aja, Mas. Itu semua udah aku atur kok. Aku ngasih ke ibu kamu, aku juga pasti ngasih ke ibu aku. Ya alhamdulillah tuh, Neng, kalau gitu mah. Sempak aku yang udah kelewer-kelewer gini aja nggak kamu beliin, Neng? Assalamualaikum. Mas, kamu hari ini udah gajian kan? Udah, Neng, kan udah aku TF. Coba itu dicek HP-nya.
Loh, kok cuma 5.950.000? Yang 50 ribunya kemana? Kamu pakai ya uangnya? Iya, tadi aku pakai uangnya. Kamu itu kebiasaan loh, Mas. Kalau mau pakai itu ngomong dulu. Jangan asal pakai aja. Cuma 50.000 loh yang aku pakainya itu. Bukan 1 juta, bukan 2 juta. Ya nggak bisa kayak gitu atuh, Mas. Mau 5.000 sekalipun, uangnya tetap berkurang kan? Kebangetan banget sih kamu ini, Neng. Aku pakai 50.000 itu buat beli bensin. Kalau nggak diisi bensin, mau diisi apa motor itu, Neng? Mau diisi air. Aku yang kerja di rumah ini. Aku yang cari nafkah. Aku juga yang gajian. Itu juga kamu jatah-jatah uangnya. Terus sekarang, aku cuma pakai 50.000 buat beli bensin. Kamu marah-marah sama aku. Kamu itu harusnya mikir, Neng. Kamu nggak kerja, kamu nggak punya penghasilan. Semua gaji aku kasihin ke kamu semua. Bersyukur kamu itu jadi istri, Neng. Selama ini aku udah ngalah loh sama kamu. Kamu jatah-jatah uang, aku diem. Kamu hambur-hamburin uang, aku juga diem. Tapi sekarang nggak bisa, Neng. Sekarang saya akan lawan. Isi kepala kamu itu uang terus. Nggak bisa diganggu-gugat sama sekali. Perkara duit 50.000 buat beli bensin aja kamu marah-marah sama aku. Asal kamu tahu ya, Neng. Aku mau nikmatin hasil kerja aku aja nggak bisa, tahu nggak? Ya karena selama ini semua gaji aku kasihin ke kamu. Pada kemana coba uangnya? Ada yang kamu tabungin? Nggak ada kan? Sempak aku yang udah kelewer-kelewer gini aja nggak kamu beliin, Neng. Aku yang kerja tapi aku juga yang kamu siksa. Selama ini aku udah diem ya, Neng, sama kamu. Tapi aku diem itu bukan berarti aku takut sama kamu. Aku diem itu biar rumah tangga kita tuh baik-baik aja, Neng. Tapi lama-lama kamu ini nggak pernah ngehargain aku sama sekali. Aku di rumah ini sebagai kepala rumah tangga. Harusnya kamu hargain, Neng. Aku juga manusia, bukan robot yang kerjanya cuma nyari duit doang. Aku ini suami kamu yang butuh perhatian dari kamu, butuh kasih sayang dari kamu, bukan cuma buat kamu ambilin duitnya aja. Udahlah, Neng, udah habis kesabaran aku sama kamu. Pokoknya mulai bulan depan, semua gaji aku yang pegang. Percuma juga ngasih uang sama orang yang gak pernah ngehargain aku sama sekali. Ngerti kamu? Asal kamu tahu ya, Mas. Aku mau nikah sama kamu itu karena aku kasihan sama kamu. Assalamualaikum. Neng, besok uang sekolah anak jangan lupa dibayar ya. Tadi gurunya udah nelpon aku tuh. Iya, Mas. Aku juga udah tahu kok. Oh iya, itu beras sama minyak udah habis, Neng. Nanti sekalian beli aja ya. Aku baru masuk rumah loh, Mas. Tiap aku pulang kerja yang kamu bahas itu uang terus. Emangnya dari tadi kamu di rumah ngapain aja? Kok kamu marah-marah gitu sih, Neng? Aku kan cuma ngingetin kamu. Ngapain diingetin? Tiap bulan juga pasti aku bayar kok. Iya kan kamu yang kerja, Neng. Kamu juga yang punya uang. Terus kalau aku yang kerja semua jadi urusan aku. Sekolah anak aku yang bayar, kebutuhan rumah aku yang beli. Terus kamu cuma nyuruh doang. Kamu ini jangan ngomong seolah-olah aku ini nggak ada gunanya sama sekali ya, Neng, di sini. Ya udah, sekarang aku tanya sama kamu. Bulan ini kamu udah ngeluarin uang berapa juta? Rumah ini juga aku yang beli dari hasil kerja aku. Kamu enak tinggal nempatin. Kalau aku emang seburuk itu, kenapa dulu kamu mau nikah sama aku? Kamu yakin mau tahu? Iya, udah buruan ngomong aja. Asal kamu tahu ya, Mas. Aku mau nikah sama kamu itu karena aku kasihan sama kamu. Dari awal kamu ngajak nikah, aku juga sebenarnya nggak pernah punya perasaan sama kamu. Apa kamu bilang? Kasian. Iya, kasihan. Kamu itu yatim piatu, sakit-sakitan gak ada yang ngurusin. Keluarga kamu juga lepas tangan. Jadi ya udah, aku mikirnya daripada kamu sendirian terus, gak apa-apalah aku nikah sama kamu. Tapi aku gak nyangka malah jadi kayak gini. Yang awalnya aku kasihan, lama-lama kamu malah keenakan, tahu nggak? Semuanya kamu serahin ke aku. Jadi kesannya aku ini cuma kamu manfaatin doang. Aku nggak pernah ya, Neng, nyuruh kamu nanggung semuanya. Itu kan atas kemauan kamu sendiri. Kamu emang gak nyuruh, Mas. Tapi tiap ada apa-apa, ujung-ujungnya aku juga kan? Ya udah, lama-lama kamu malah keenakan. Terus, kamu nyesel nikah sama aku? Bukan cuma nyesel, Mas. Tapi akhir-akhir ini aku sering banget kepikiran buat pisah sama kamu. Tapi tiap aku mau pergi, aku selalu kepikiran kamu, tahu nggak? Kamu udah nggak punya siapa-siapa. Aku takut kalau aku pergi, kamu malah makin gak keurus. Udah puas kamu sekarang tahu semuanya. Maaf ya, Neng. Aku emang nggak tahu diri.